Izin ketua. Ya, selamat pagi semua rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk diketahui teman-teman hamba-hamba Tuhan, fasilitas Zoom ini difasilitasi oleh Pak Pendeta Roy. Terima kasih Pak Jadi Roy. Pak Roy yang memfasilitasi sehingga saya sendiri terus terang masih belajar untuk menggunakan Zoom. Nah, masih dimonitor juga oleh Pak Rui untuk bisa mengendalikannya. Mohon dimaklumi kondisi ini. Ya, sebelum kita masuk lebih jauh, sekali lagi kita hanya baru pertama kali untuk mulai pertemuan kita via Zoom ya. Jadi semoga saja semuanya berjalan dengan baik. Susunan acara pertemuan kita, pertama sebagaimana biasa pertemuan rutin kita ada ibadah singkat ya. Nanti Pak Roy akan pimpin 1-2 lagu. Setelah itu Ibu Pendeta Lina akan sampaikan firman Tuhan. Nanti akan ada doa dari Pak Pendeta Mardi. Dan setelah itu baru kita masuk ke dalam rangkaian acara kegiatan kita di MPUK. Mungkin sudah saya share ya, susunan acara kepada yang bertugas ya. Iya, siap. Sudah Pak Yan? Sudah Pak Roy, sudah ya? Iya. Bentar. Karena coba saya share lagi, karena takutnya ada doa di situ, terus ada doa Pak Pendeta Yohanes nanti pertama, ya setelah Pak Roy pimpin pujian, nanti baru pujian lagi satu, terus firman Tuhan, terus nanti Pak Pendeta Mardi akan tutup doa kita. Baiklah rekan-rekan, hamba-hamba Tuhan yang dikasihi Tuhan, sekali lagi terima kasih atas partisipasinya, kebersamaannya. Mari kita mulai pertemuan kita, diawali dengan ibadah. Persilakan Pak Pendeta Roy pimpin kita. Mungkin yang lain kita mute ya. Atau enggak terganggu enggak apa-apa. Ya boleh teman-teman, boleh mute, boleh nyalakan juga nggak apa-apa. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu para pemimpin yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Mari kita siapkan hati kita akan memuji Tuhan sebelum nanti kita masuk ke proses ibadah selanjutnya. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Tinggikan, agungkan namamu selama-lamanya. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan,
Kemuliaan namamu, tinggi hanya lakukan namamu selama-lamanya. Ketika aku berbeban berat, datang kepada Yesus, bebaskan dan lepaskan. Kini aku jadi baru. Yesus, kemuliaan namamu, tinggi lakukan namamu selama-lamanya. Perhambanya Pak Jong untuk menuntun kita dalam membuka ibadah di siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, kami bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan yang Tuhan tempatkan di wilayah Jemberana ini ya Tuhan. Kami datang kepadamu dalam bersukacita, bersyukur oleh karena Tuhan menghimpun kami melalui syukuri kalau kami boleh bertatap muka walaupun melalui virtual pada hari ini. Kiranya perhimpunan kami, perjumpaan kami sungguh-sungguh berada di dalam naungan Tuhan saja. Ya Tuhan, kami menyerahkan kami ini ke dalam pertolongan-Mu saja. Demikian juga untuk percakapan lebih lanjut yang akan terjadi pada hari ini. Kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mendoakan saudara-saudari kami yang mungkin dalam rencana untuk bisa ke dalam persekutuan ini. Kami mohon Tuhan masuk. Dan untuk mereka yang berhalangan Tuhan, kami hanya bisa berdoa kiranya Tuhan berada di sisi mereka juga sehingga mereka dapat melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, inilah doa kami di awal ini. Kami mulai ibadah kami ini, kami serahkan ke dalam pertolongan Allah, Bapa, Putra, Roh Kudus, ketiga yang esa kiranya. Amin. Ya, kita angkat satu pujian dulu. Terima kasih Bapak Pendeta Yohanes. Di tengah-tengah COVID ini, firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang gembira, teman senang yang gembira, ada seperti obat, hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang, hati yang gembira, Tuhan senang. Ya.
mencari damai, namun kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Turun mencari damai. Namun akhirnya damai tidak ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Ya, sepertinya ini lagu sekolah minggu, tapi lagu ini mengingatkan kita untuk kita kembali ke hal yang paling mendasar dalam kehidupan ini, dalam kehidupan kita. Ya, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran. Pak Rui, suaranya kecil sekali. Ya, mari kita. Volume suaranya Pak Rui kurang keras. Ya. Coba semua input dulu semua, supaya input dulu semua supaya suaranya Pak Rui bisa kedengaran. Soalnya semua pada buka, semuanya jadi suaranya kecil. Sudah di ini Pak, saya sudah ya. Ya udah Pak Dengar, udah belum? Oke. Mari kita siapkan hati kita ya, teman-teman bisa dengar suara saya ya. Ya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan di hari ini. Ya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, salib di muka, dunia di belakang, salib di muka, dunia di belakang, salib di muka, dunia di belakang, ku tak ingkar, meskipun beta susah, menderita dalam dunia, beta mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku,
sampai selama-lamanya. Kepada Ibu Pendeta dipersilakan. Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini lewat pertemuan MPUK Kabupaten Jembrana, kami boleh memuliakan nama Tuhan. Dan di saat ini Tuhan, kami akan merenungkan akan sabda kebenaran firman-Mu. Kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang lemah dan penuh dengan dosa. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, dan layakkanlah kami pada hari ini untuk bersekutu bersama, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Biarlah firman-Mu boleh memberkati setiap kami Tuhan, mengubah hidup kami, dan kami boleh menjadi baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, hamba-hamba Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang saya bawakan pada pagi menjelang siang hari ini diambil dari Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul pasal 6, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal 6, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakan bagi kita semua. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 Rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, dan Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolas, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Demikian firman Tuhan. Shalom. Shalom. Bapak, Ibu, hamba-hamba Tuhan yang saya kasihi dan diberkati Tuhan, dari dahulu hingga sekarang, gereja Tuhan senantiasa menghadapi persoalan-permasalahan, bukan hanya dari
luar saja, melainkan juga dari dalam jemaat itu sendiri. Dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan ke-7, tercatat bagaimana ketika jemaat mula-mula makin bertambah banyak jumlahnya. Mereka mengalami suatu permasalahan. Permasalahan yang muncul adalah timbul ketidakpuasan dari jemaat asal Yunani yang merasa para janda dan anak yatim kurang diperhatikan. Karena itulah para rasul yang menjadi pemimpin dalam jemaat saat itu segera bertindak, dan mereka memanggil anggota jemaat untuk berkumpul. Sebagai pemimpin, para rasul mengajak jemaat untuk mencari jalan keluar atas masalah yang dihadapi pada saat itu. Hasilnya dipilihlah 7 orang diaken di antara para jemaat untuk dapat membantu para rasul dalam melayani, khususnya dalam memperhatikan pelayanan meja atau pelayanan sosial atau diakonia. Mereka yang dipilih itu adalah diantaranya ada Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Dan inilah yang pertama kalinya diadakan pembagian tugas dalam melayani jemaat. Para rasul khusus memperhatikan pemberitaan firman dan doa. Sedangkan para diaken yang terpilih itu melayani hal sosial diakonia. Boleh dikatakan bahwa semakin maju pertumbuhan suatu jemaat, maka semakin dibutuhkan tenaga-tenaga pelayan dalam jemaat Tuhan. Memang adalah hal yang sulit apabila semua pekerjaan pelayanan gereja hanya dilaksanakan oleh 1 atau 2 orang saja. Tetapi dibutuhkan juga beberapa orang lainnya demi terlaksanakan suatu pelayanan secara baik. Dan untuk pelaksanaan pelayanan dalam jemaat, tentunya bukan hanya para pemimpin yang terlibat, tetapi juga warga jemaatnya. Dan ketika para pemimpin dan jemaat secara bersama-sama mau melaksanakan suatu pelayanan, hasilnya tentu sangat luar biasa. Injil semakin menyebar dan semakin banyak orang yang menjadi anak-anak Tuhan yang membawa berkat. Tentu ini menjadi kerinduan kita para hamba-hamba Tuhan, dan hal ini tentunya menyenangkan hati Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, hamba-hamba Tuhan yang saya kasihi dan diberkati Tuhan, patut dicatat bahwa dalam pembacaan kita Stefanus adalah salah seorang diaken yang dipilih dari 7 orang diaken yang terpilih itu. Stefanus cukup terkenal sebab dialah orang Kristen yang pertama-tama mati syahid. Stefanus ketika menyediakan diri untuk menjadi pelayan bagi Tuhan, ia mau dengan penuh tanggung jawab dan ketekunan melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu. Akibatnya ia dipenuhi oleh karunia dan kuasa dari Allah yang telah memilihnya sebagai diaken. Banyak tanda-tanda ajaib dan mujizat yang terjadi dalam pelayanannya. Begitulah bila Tuhan memilih dan menetapkan pelayannya. Sehingga ia mampu melaksanakan tugasnya dalam melayani Allah.
Hal seperti ini juga pernah Tuhan dalam mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Karunia diberikan Tuhan kepada tiap-tiap orang berbeda dengan maksud agar warga gereja saling membutuhkan dan saling melengkapi serta membangun secara bersama-sama. Seperti kata Rasul Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 12 dikatakan, demikian pula dengan kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh hanya untuk membangun jemaat. Apapun karunia yang dianugerahkan Tuhan, Bapak Ibu, kepada kita, patut kita pakai untuk kepentingan pelayanan Tuhan. Bukan untuk disimpan atau tidak dikembangkan. Seperti cerita perumpamaan tuan dan hambanya di dalam Matius 25 ayat 14 sampai dengan ke-30. Ketika sang tuan mau ke luar negeri, ia menyerahkan hartanya menurut kesanggupan para hambanya. Yang diberikan 5 dan 2 talenta mengembangkannya dengan baik. Namun yang 1 talenta menyembunyikannya dan tidak mengelolanya dengan baik. Ketika tuannya datang, sang tuan meminta pertanggungjawaban dari para hambanya. Kedua hambanya yang mau mengelola dan mengembangkan talentanya dipuji dan diberi kepercayaan untuk mengelola perkara yang lebih besar. Sedangkan hamba yang menyembunyikan dan tidak mau mengelola talentanya dihukum oleh tuannya. Karena itu, apapun talenta yang kita miliki, mari kita gunakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, 1 Petrus 4 ayat 10 mengatakan, di situ Rasul Petrus menasehati, layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Apa yang dipesan oleh Rasul dahulu, Bapak Ibu Saudara, mengajak kita semua untuk mau menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi Stefanus di masa kini, di mana mau menyediakan diri untuk melayani Allah. Bapak Ibu yang terkasih, gereja sebagai sebuah organisasi tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya gereja-gereja yang lain. Oleh sebab itu sangat penting adanya sebuah wadah, yaitu musyawarah pelayanan umat Kristen khususnya di Kabupaten Jembrana ini. Sebagai wadah yang mempersatukan umat yang terdiri dari berbagai macam denominasi gereja. Sebagai wadah MPUK Kabupaten Jembrana kiranya dapat menyuarakan apa yang menjadi pergumulan umat, pergumulan hamba-hamba Tuhan, pergumulan gereja, tanpa membedakan satu dengan yang lainnya. Saat ini dalam pertemuan ini akan dipilih panitia musda MPUK Jembrana. Siapapun yang dipilih menjadi panitia musda, tentu kerjakanlah semuanya itu dengan sukacita. Seperti Allah yang memperlengkapi Stefanus, Allah juga akan memperlengkapi kita dalam pelayanannya. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Semuanya adalah karya Tuhan. Kita hanya akan menjadi alat Tuhan, sumber karunia dan kuasa.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapapun yang nantinya terpilih menjadi pengurus MPUK Kabupaten Jembrana, tentu dengan penuh tanggung jawab dan ketekunan akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut. Memang kita sering merasa tidak mampu, tapi lihatlah Stefanus, ia dipenuhi oleh karunia dan kuasa dari Allah. Demikian halnya dengan mereka yang mau melayani Tuhan. Tuhan memberkati dan menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita bersatu teduh. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah memilih kami sebagai hamba-hamba-Mu yang boleh melayani. Biarlah Engkau menambah-nambahkan kami kasih karunia-Mu Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk melayani dengan penuh bijaksana, dengan hikmat, dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Sehingga firman-Mu boleh dinyatakan dan banyak jiwa boleh diselamatkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada pengurus. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Pendeta Lina atas kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semua. Selanjutnya kita akan berdoa syafaat. Hambanya Pak Pendeta Mardi ya, yang baik. akan memimpin kita dalam doa. Dipersilakan. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk bersekutu walaupun via online. Kami tahu bahwa semua fasilitas yang Tuhan izinkan adalah kesempatan untuk kami tetap mempererat persekutuan kami satu dengan yang lain. Kami boleh saling mendukung satu dengan yang lain dalam setiap pelayanan, dalam setiap pergumulan. Oleh karena itu kami rindu Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini kami masih boleh bersama-sama bersekutu, sharing, tetapi lebih daripada itu kami boleh memikirkan sesuatu langkah-langkah jauh lebih maju untuk melayani Tuhan. Kami tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, khususnya saat-saat ini dalam mengatasi pandemi. Tuhan, Engkau tahu begitu berat upaya dari pemerintah bangsa, pemimpin-pemimpin kami untuk menyelesaikan pandemi yang berkepanjangan. Kami tidak tahu sampai kapan pandemi ini berlangsung. Namun doa kami Tuhan, biarlah bangsa ini tetap di dalam kontrol Tuhan. Bangsa ini tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Bangsa ini senantiasa di dalam kuasa dan campur tangan Tuhan. Walaupun banyak terpapar, banyak orang yang meninggal, tetapi satu hal yang boleh kami melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Indonesia. Khususnya kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami di dalam mengatasi pandemi ini. Tuhan, Engkau tahu ada begitu banyak dana yang digelontorkan, dikucurkan untuk mengatasi masalah-masalah sosial. Tuhan, kami berdoa bahwa pemimpin-pemimpin kami sedang dirongrong oleh pihak-pihak, oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang ingin memanfaatkan kelemahan bangsa ini sekarang dalam masa-masa pandemi. Namun kami berdoa Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberikan urapan, Tuhan memberikan kuasa dan wibawa, sehingga setiap keputusan-keputusan yang diambil adalah keputusan-keputusan yang bergantung, mengandalkan dan mempercayai Tuhan, hikmat yang datangnya dari Tuhan, sehingga segala sesuatu boleh berjalan dengan baik. Dan kami terus berdoa Tuhan supaya bangsa ini senantiasa dimampukan untuk menghadapi segala perkara ini di dalam kasih dan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami terus berdoa Tuhan berikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami untuk terus senantiasa tetap bertahan di dalam kekuatan Tuhan, sehingga pada saat pandemi ini selesai dan berakhir, kami di dalam kemenangan, kekuatan, dan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terus berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai ke dari gubernur sampai kepada tingkat-tingkat klien dinas, klien adat, bahkan sampai paling bawah sekalipun. Doa kami supaya Tuhan juga memberkati,
sehingga hikmat dari kepemimpinan kami, pemimpinan anak-anakmu, setiap umat yang boleh Tuhan percayakan menjadi pemimpin, kami berdoa supaya mereka tetap senantiasa dalam kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami terus berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dalam wadah MPUK. Kami mengucap syukur kalau sampai saat ini kami tetap di dalam kekuatan kontrol Tuhan, tetap dalam kesehatan. Terus kami berdoa Tuhan supaya hamba-hamba Tuhan dilindungi, senantiasa diberikan kemampuan ekstra khususnya dalam kesehatan, di dalam mengatasi segala situasi khususnya dalam masa pandemi, dalam segala sesuatu yang membawa kami kepada kecemasan, ketakutan. Kami tetap berdoa Tuhan supaya hamba-hamba Tuhan diberikan kemampuan untuk senantiasa mengandalkan dan mempercayai Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit. Terus kami berdoa untuk hambamu Bapak Pendeta Subali. Tuhan, Kau senantiasa menolong memberkati hambamu di dalam setiap pelayanan. Kami rindu kekuatan, kemurahan, dan kesehatan dari Tuhan. Senantiasa turun bagi hambamu, sehingga hambamu boleh memperoleh kekuatan dan kesehatan yang dari Tuhan. Begitu juga mungkin ada hamba-hamba Tuhan yang lain yang kami tidak tahu, yang sedang dalam kelemahan, sedang dalam pergumulan oleh karena sakit penyakit. Doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Kau senantiasa memberikan kekuatan dan kesembuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk program-program MPUK yang saat ini sedang kami pikirkan khususnya dengan Musda. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan juga menolong. Jikalau kami saat ini akan memikirkan tentang pemilihan panitia, kami rindu supaya kami semua boleh memikirkan bersama-sama. Kami bersama-sama terlibat, sama-sama memikirkan, mengatasi segala sesuatu yang kami lakukan dalam program-program ini, sehingga semuanya boleh berjalan menurut maksud dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan menyerahkan setiap doa permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, puji Tuhan. Dengan demikian, ibadah kita di dalam pertemuan rutin kita hari ini sudah usai. Kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Namun sebelumnya, mungkin kita break dulu untuk minum. Silakan kalau ada yang 3 menit ya, atau 2 menit untuk ambil minum dulu sebentar, baru kita akan lanjutkan kembali. Ya. Di rumah masing-masing aja ya. Ya, di rumah. Itu snack, tempatnya di mana tuh snacknya? Snacknya saya minum kopi dulu. Sambil persiapan. Kopi dulu Pak Anselmus. Penengah minum tua. Silakan mungkin yang belum ke WC, ke toilet dulu. Apa Pak Nengah tuh kayaknya kebelat tuh, silakan. Ada kesejahteraan. Pak Yo, gimana kabar Belimbing Sari, Pak Yo? Tidur. Mungkin mute-nya dibuka, Pak Yo. Pak Pendeta Yohanes. Ya. Baik, sorry. Saya tadi tak pikir unmute, ternyata di mute. Ya, saya sudah baik Pak
Ketua. Terima kasih. Salam untuk semua. Sama jemaat yang Sudah kemarin kedengaran, Pak. sudah ya. Oh, yang ini masih di karantina, masih karantina 5, terus nambah lagi 1 yang diambil kemarin, jadi 6. Oh, gitu ya. Bisa Ya, ya, bisa ya. didengar suara Itu- saya nih? Ada yang bisa respon? Dengar Pak, dengar baik. Bisa Pak.